Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, baik nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kami kelompok 10 diberikan kesempatan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, adapun dari judul materi kami yaitu hakikat, fungsi, bentuk, dan misi organisasi guru Indonesia. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan materi kami. A. Hakikat organisasi profesi keguruan. Sebelum kami menjelaskan tentang hakikat organisasi profesi keguruan, kami ingin menjelaskan arti dari kata hakikat itu sendiri. Arti dari kata hakikat berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah intisari atau dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan keterangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, kita dapat menemukan jawabannya bahwa organisasi profesi keguruan dibentuk secara terencana demi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang intensif dan bermanfaat untuk membentuk potensi peserta didik. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Organisasi Profesi Keguruan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Berdasarkan dua undang-undang tentang organisasi profesi keguruan di atas, maka organisasi profesi di Indonesia ini tidak hanya memprioritaskan memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi, hal lebih penting dari beberapa hal di atas adalah perkembangan individu, siswa-siswi sebagai pribadi yang unik secara utuh. Selanjutnya B, fungsi organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari alasan yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesional. Organisasi profesi keguruan ini adalah wadah pemersatu dari berbagai potensi profesi keguruan dalam menghadapi banyaknya tantangan dan harapan masyarakat. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi keguruan memiliki wibawa dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi keguruan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Dan yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi keguruan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengembangan profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertulis dalam PP No 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi,
Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi keguruan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi keguruan ini. Peningkatan kemampuan profesional juga terkait dengan kurikulum 1994 dapat dilakukan melalui dua program, yaitu program terstruktur dan program tidak terstruktur. Adapun program terstruktur adalah program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa mempunyai bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan secara akademik dalam jumlah SKS tertentu. Dan program tidak terstruktur adalah program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan tuntunan waktu dan lingkungan yang ada. C. Misi atau tujuan organisasi profesi keguruan. Adapun dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu 1. Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, dan 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, 4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, dan 5 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. UUD bentuk ruang lingkup organisasi profesi keguruan. Bentuk dan corak organisasi kependidikan. Ada 4 bentuk organisasi profesi kependidikan, yaitu persatuan, federasi, aliansi, asosiasi. Corak organisasi profesi kependidikan beragam pula. 1. Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas seperti SD, SMP, dan lain-lain. Dan yang kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikannya seperti negeri swasta. Dan yang 3, bidang studi keahliannya seperti bahasa, kesenian, matematika, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu gender yaitu pria wanita. Dan yang kelima adalah latar belakang etnis, Cina, Tamil, dan lain-lain seperti China Education Society di Malaysia. Dan yang keenam adalah struktur dan kedudukan organisasi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal atau kedaerahan dan kewilayahan, seperti Sarawak Teacher Union di Malaysia. Dan yang kedua yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan yang ketiga yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 10. Adapun kesimpulannya adalah dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah untuk menyatukan aspirasi dan gerak langkah para guru. Secara bersama-sama, guru harus memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Seperti yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam bagian ke-9 tentang guru dan dosen, guru sebagai profesi harus mempunyai profesi. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kekurangan hanya berasal dari kami, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.